Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya kita akan menyaksikan penayangan video penguasaan kembali kawasan hutan tahap 2 oleh Satgas PKH. Selamat menyaksikan. Kita tidak terus terpana saat hutan-hutan Indonesia dikuasai segelintir orang dan kelompok tertentu secara ilegal. Bahkan hutan yang semula hijau ternyata hanya menguntungkan segelintir orang dan kelompok tertentu tanpa memberikan kontribusi bagi negara. Akibatnya hutan rusak, ekosistem rusak. Saatnya negara hadir, berperan meluruskan, memfungsikan, dan memanfaatkan kawasan hutan dengan cara yang benar demi tegaknya hukum. Satgas Penertiban Kawasan Hutan saat ini terus berkomitmen tidak ada sejengkal hutan di Indonesia yang tidak diawasi, menuju alam terjaga, rakyat sejahtera. Guna melaksanakan Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2025 tentang penertiban kawasan hutan, serta bertujuan membangun kemandirian nasional di sektor pangan dan energi dalam mendukung aspirasi Presiden Republik Indonesia. Hingga saat ini, Satgas Penertiban Kawasan Hutan terus melakukan berbagai upaya guna menertibkan kawasan hutan dan perusahaan maupun kelompok masyarakat tanpa izin. Saat ini, Satgas PKH telah berhasil menguasai PT Torganda di kawasan hutan Padang Lawas, di mana 18 tahun tidak dapat dieksekusi, dengan total penguasaan 47.000 hektar, terdiri 23.000 hektar dan 24.000 hektar. Hari ini, Satgas PKH melibatkan 12 kementerian dan lembaga telah melaksanakan penguasaan kembali perkebunan kelapa sawit yang masuk dalam kawasan hutan seluas 1.072.782,22 hektar yang tersebar di 13 provinsi, di antaranya Riau, Kalimantan Tengah, Kalimantan Utara, Kalimantan Timur, Aceh, Sumatera Utara, Jambi, Sumatera Selatan, Kalimantan Selatan, Kalimantan Barat, Papua Selatan, Sulawesi Tengah, dan Sulawesi Utara. Capaian penguasaan kembali kawasan hutan termasuk penguasaan kembali kawasan konservasi yang sebelumnya dirambah secara ilegal. Penguasaan kawasan konservasi ini merupakan upaya penyelamatan ekosistem dan menjadikan kembali kawasan tersebut menjadi paru-paru dunia karena berada di kawasan taman nasional, termasuk kawasan perkebunan kelapa sawit dan pemukiman warga dengan total luasan 362.724 hektar yang tersebar pada 9 provinsi sebagai berikut. Dari total penguasaan lahan, secara rinci dapat digambarkan untuk HTI atau hutan tanaman industri 412.861,96, untuk atau kewajiban plasma 170.619,75, untuk atau sasaran tahap 1 77.630,86, lain-lain 48.945,65. Total penguasaan menjadi 1.072.782,22. Dari seluruh lahan yang dikuasai, kini Satgas PKH menyerahkan kepada Agrinas Palma Nusantara melalui Menteri BUMN.
Boleh kita berikan tepuk tangan. Dengan dedikasi dan kerja keras yang tak kenal lelah, Satgas PKH telah berhasil mengamankan dan mengembalikan kawasan hutan yang seharusnya, dan hasil kerja keras ini patut kita apresiasi, juga kita hargai sebagai kontribusi nyata bagi pelestarian lingkungan hidup dan sebagai warisan berharga bangsa. Sekali lagi Bapak dan Ibu, kita berikan tepuk tangan untuk Satgas PKH. Selanjutnya kita akan dengarkan laporan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus selaku Ketua Pelaksana Satgas PKH. Mohon berkenan kepada Bapak Febri Adiansa, kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang terhormat Bapak Menteri Pertahanan selaku Ketua Pengarah Satgas PKH, Jaksa Agung selaku Wakil Ketua 1 Pengarah Satgas PKH, Panglima TNI selaku Wakil Ketua 2 Pengarah Satgas PKH, Kapolri selaku Wakil Ketua 3 Pengarah Satgas PKH atau yang mewakili, para anggota pengarah Satgas PKH, Menteri Agraria dan Tata Ruang, Kepala Badan Pertanahan Nasional ATR BPN, Menteri Lingkungan Hidup, Kepala Badan Pengendalian Lingkungan Hidup, Menteri Kehutanan atau yang mewakili, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral SDM atau yang mewakili, Menteri Pertanian atau yang mewakili, Menteri Keuangan atau yang mewakili, Kepala BPKP atau yang mewakili, yang kami hormati Menteri Transmigrasi, Menteri BUMN atau yang mewakili, Kepala Badan Informasi Geospasial atau yang mewakili, Ketua Komisi Kejaksaan Republik Indonesia atau yang mewakili. Yang saya hormati pula para Jaksa Agung Muda dan Kepala Badan, para Wakil Pelaksana dan anggota Pelaksana Satgas PKH, para Ketua Pokja Satgas PKH, Direktur Utama dan Komisaris Utama PT Agrinas Palma Nusantara beserta jajaran, Forkopimda Provinsi Riau beserta jajaran. Sini hadir Pak Gubernur, terima kasih Pak Gubernur. Bupati Kabupaten Pelawan dan Bupati Kabupaten Indragiri Hulu beserta Forkopimda yang hadir, para hadirin dan undangan yang berbahagia. Puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala rahmat dan karunia jualah kita dapat berkesempatan hadir dan berkumpul dalam kegiatan penyerahan kawasan hutan hasil penguasaan kembali oleh Satuan Tugas Penertiban Kawasan Hutan Satgas PKH. Hadirin yang saya muliakan, perkenankan saya selaku Ketua Pelaksana Satgas PKH menyampaikan laporan capaian kinerja Satgas PKH hingga hari ini. Dalam rangka pelaksanaan kegiatan penertiban kawasan hutan, dapat kami laporkan Satgas PKH telah berhasil melakukan penguasaan kembali dalam 2 capaian tahapan, yaitu 1. Kawasan hutan yang telah dikuasai pada tahap 1 seluas 1.019.000 hektar periode bulan Februari sampai dengan Maret 2025 tersebar di 9 provinsi, 64 kabupaten dan 369 perusahaan. 2. Kawasan hutan yang telah dikuasai pada tahap 2 seluas 1.072.782,2 hektar periode bulan April sampai dengan Juni 2025 yang tersebar di 12 provinsi, 108 kabupaten dan 315 perusahaan. Total luasan kawasan hutan yang telah ditertibkan melalui kegiatan penguasaan kembali adalah 2.092.393,53 hektar. Hadirin yang saya hormati,
Dari data luasan kawasan hutan yang telah berhasil dikuasai tersebut, Satgas PKH telah melakukan penyerahan dan penitipan kebun sawit kepada PT Agrinas Palma Nusantara sebanyak 2 tahap, yaitu 1. Pada tanggal 10 Maret 2025 telah melakukan penyerahan tahap 1 atas luasan lahan kawasan hutan kepada PT Agrinas Palma Nusantara seluas 221.868,421 hektar yang sebelumnya dikuasai oleh Huta Palma Group. 2. Pada tanggal 26 Maret 2025 telah melakukan penyerahan tahap 2 seluas 216.997,750 hektar yang terdiri dari 109 perusahaan. Sehingga total kawasan yang telah diserahkan oleh Satgas PKH nanti kepada PT Agrinas Palma Nusantara seluas 438.866,171 hektar. Pada saat ini Satgas PKH akan menyerahkan kembali lahan kawasan hutan tahap 3 seluas 394.547,29 hektar yang terdiri dari 232 perusahaan yang tersebar di 4 provinsi, yakni Provinsi Kalimantan Tengah, Provinsi Riau, Provinsi Sumatera Utara, dan Provinsi Sumatera Selatan. Total keseluruhan penyerahan kepada PT Agrinas Palma Nusantara menjadi seluas 833.413,461 hektar. Hadirin yang saya banggakan, kami laporkan juga bahwa Satgas PKH saat ini sedang fokus melakukan penertiban kawasan hutan di Taman Nasional yang menarik perhatian banyak pihak. Antara lain 1 Taman Nasional Tesonilo yang berada di Provinsi Riau. Satgas berupaya keras untuk mengembalikan fungsi Taman Nasional sebagai kawasan konservasi guna melindungi ekosistem hayati dan pelestariannya. Karena itu telah dilakukan penguasaan seluas 81.793 hektar. Dan ini tentunya akan diupayakan untuk kembali fungsinya menjadi hutan. Dalam pelaksanaan tugas, ada beberapa kendala dalam pemulihan TNTN ini. Di antaranya, ini ada masyarakat banyak yang perlu kita lakukan relokasi. Dan ini tentunya sesuai arahan dari Pak Menhan, kita selalu melakukan pendekatan humanis agar tidak timbul masalah yang lain kecuali yang memang esensinya untuk kita kosongkan. Dan di sana juga kita temukan ada sertifikat hak milik ilegal. Ini tentunya memerlukan proses penyelesaian hukum, Pak Menteri. Dan ini kita harapkan dapat kita selesaikan cepat dengan pencabutan sertifikat hak milik ini karena cukup banyak. Ya, kita mengetahui bahwa di sana masyarakat tidak seluruhnya menerima adanya penolakan oleh sebagian masyarakat menjadi kendala tersendiri yang harus kita hadapi dengan kekompakan dan langkah yang terkendali. 2. Taman Nasional Kerinci Sebelan. Ini menjadi prioritas kami juga, dan Satgas PKH juga telah berhasil mengupayakan penyelamatan Taman Nasional Kerinci Sebelat ini sebagai situs warisan dunia oleh UNESCO. Karena itu pula telah dilakukan penguasaan seluas 101.105 hektar. Keberhasilan penguasaan kembali Taman Nasional Tesonilo dan Taman Nasional Kerinci Sebelat ini kita harapkan menjadi percontohan, dan kita berharap akan ada kesinambungan bagaimana Taman Nasional ini kita jaga bersama. Bapak, Ibu hadirin yang saya hormati,
melalui penertiban kawasan hutan, kita berharap banyak bahwa ini akan berguna untuk bangsa dan negara, terutama untuk masyarakat banyak. Oleh karena itu diharapkan, sekali lagi diharapkan adanya keterpaduan langkah dengan kebijakan yang terkendali yang dilakukan oleh para stakeholder pemangku hutan pada umumnya maupun segenap unsur Satgas PKH. Sebelum mengakhiri laporan ini, saya mengucapkan apresiasi dan terima kasih. Kesempatan ini saya laporkan kepada Pak Menhan. Saya tiap malam selalu lihat laporan teman-teman tim yang berada di lapangan, yang tergabung dalam grup WA. Ini patut kita apresiasi tinggi-tingginya karena mereka kerja keras, tidak kenal lelah dan tidak kenal waktu, karena saya baca laporannya, ini sudah cukup larut malam mereka masih di lapangan. Oleh karena itu, terima kasih kepada seluruh kementerian lembaga serta semua pihak yang telah bahu-membahu bekerja keras bersama-sama dengan Satgas PKH dalam upaya penertiban kawasan hutan sebagaimana tujuan Perpres 5 tahun 2025. Kita akan pastikan bahwa hutan sebagai karunia Tuhan Yang Maha Esa kepada bangsa dan negara ini merupakan anugerah yang harus dipergunakan seluas-luasnya untuk kemakmuran rakyat kita. Demikian beberapa hal yang dapat saya sampaikan. Semoga kita senantiasa mendapatkan bimbingan serta perlindungan dari Tuhan Yang Maha Kuasa, Allah Subhanahu wa Ta'ala, dalam upaya bersama membangun masa depan bangsa dan negara Indonesia yang semakin adil, makmur, dan sejahtera. Amin, 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 ya Rabbal Alamin. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam, Om Santi Santi Om. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami ucapkan kepada Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus selaku Ketua Pelaksana Satgas PKH. Baiklah Bapak dan Ibu yang kami hormati, selanjutnya kita akan menyaksikan penayangan video penguasaan kembali Taman Nasional Pesonilo oleh Satgas PKH. Jadi saya berharap dari daerah bisa menerjemahkan bagaimana perhatian pusat terhadap program tersebut. Jadi saya jaga betul hal-hal yang ada di kita ini. Ukuran Pak, kalau kita ini simpel-simpel aja kalau megang itu. Siapa berbuat apa? Makanya ketika awalnya masuk PMPM, saya masih tegaskan siapa yang tanggung jawab nanti untuk reforestasi. Lalu saya minta sekejap agar tahu siapa yang tanggung jawab kalau ini gagal. Insya Allah bisa kita lakukan dan bisa kita selesaikan. Jika ada kalimat tidak bisa, berarti ada kepentingan yang ada di dalam. Kami sangat terima kasih terhadap KMPM ini, kami sangat mendukung, sangat mendukung karena ini memang konservasi. Ya, pemerintah Provinsi Riau menyatakan komitmen penuh untuk mendukung Satgas PKH dalam penertiban kawasan hutan di kawasan hutan PNTN. Insya Allah mungkin dalam waktu dekat kita harus mengambil satu kesimpulan dan langkah-langkah yang terbaik untuk kehidupan alam dan juga keseimbangan untuk manusia.
Mari kita beri tepuk tangan yang sangat meriah. Tadi kita sudah menyaksikan dengan penyerahan hasil penguasaan kembali ini. Kita berharap dapat meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya menjaga hutan dan lingkungan. Jadi mari kita terus bekerja sama untuk menjaga kelestarian hutan dan lingkungan kita demi masa depan yang lebih baik bagi generasi mendatang. Baiklah Bapak dan Ibu yang kami hormati, selanjutnya laporan singkat tentang Taman Nasional Tesonilo oleh Dan Satgas Garuda Brigadir Jenderal TNI Dodi Triwinarto. Mohon berkenan kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera buat kita semua. Yang terhormat Bapak Menteri Pertahanan Republik Indonesia, yang kami hormati Bapak Panglima TNI, Bapak Jaksa Agung, yang kami hormati Bapak Menteri ATR BPN, Bapak Menteri Lingkungan Hidup, Bapak Menteri Transmigrasi, yang kami hormati Bapak Dirut dan Komisaris Utama Agrinas Pama, Bapak Jampitsus, Bapak Kasum TNI, Bapak Kabar Eskrim yang kami hormati, Bapak Gubernur Provinsi Riau beserta Forkopimda dan termasuk Forkopimda Kabupaten Pelalawan dan Kabupaten Inhu yang sempat hadir. Para hadirin yang mohon maaf tidak bisa kami sampaikan satu persatu yang kami muliakan. Kami izin langsung saja menyampaikan tentang laporan singkat tentang perkembangan Tesonilo. Bapak Menhan dan para undangan yang kami muliakan, kami memberikan gambaran bahwasanya di Tesonilo ini ada dua subjek hukum. Berdasarkan peta geospasial yang warna kuning dan hijau muda, itu adalah kawasan hutan HTI dan kawasan bekas hutan HTI yang dirambah juga oleh oknum dan kelompok masyarakat. Luasnya juga cukup besar. Dari konsensi HTI yang diberikan, yang seharusnya tanaman industri, itu dirambah oleh masyarakat kurang lebih 41.970 hektar. Dan bekas konsensi HTI yang sudah habis, yang seharusnya kembali ke fungsi hutan, dirambah kembali dengan luas 43.000, sehingga total semuanya di kawasan di sekitar TNTN ada 85.107 hektar. Kami menyampaikan ini karena terbentuk narasi yang tersebar sampai dengan sekarang, dikira kawasan yang ada di luar ini termasuk dari solusi penyelesaian di TNTN, padahal subjek hukumnya berbeda. Yang di dalam warna ungu, next. Inilah subjek hukum Satgas yang sekarang menjadi prioritas. Di sini sesuai dengan SK Menteri, total luasan terakhir tahun 2014 81.793 hektar. Kemudian di sini berada di antara beririsan langsung dengan hutan kawasan yang tadi. Sehingga selama ini narasi yang terbentuk, orang menggendong, menumpangi, dikira ini yang mau direlokasi dan sebagainya. Ini yang terjadi demo-demo. Inilah narasi yang terbentuk. Ini yang miss selama ini. Makanya kami menjelaskan secara detail. Di dalam hutan konservasi Taman Nasional TNTN ini terdapat 14 dusun, 6 desa. 6 desa ini berada di luar TNTN atau berada di dalam kawasan tadi. Dan terdapat 56 RT. Dan ini terbentuk karena ada perambahan sejak 21 tahun yang lalu, terhitung dari tahun 2004 sampai dengan sekarang. Kemudian kami melaporkan terhitung sejak tanggal 10 Juni 2025 secara resmi negara melalui Satgas PKH sudah menduduki dan menguasai hingga saat ini. Kita tergelar 3 SSK yang sampai sekarang masih ada di lapangan, kita gelar di 13 pos. Setelah kita cek dan identifikasi,
ada 13 titik jalan keluar masuk masyarakat Merambah saat ini. 13 titik jalan tikus yang selama ini masyarakat masuk ke dalam kawasan konservasi TNTN. Inilah menjadi pintunya. Akibat dari HTI tadi yang dirambah, mereka tidak mengerti dan masuk sampai ke dalam TNTN. Ini yang terjadi kurang lebih hampir 21 tahun berjalan sejak tahun 2004 sampai dengan sekarang. Kemudian kami menjelaskan kepada Bapak bahwasanya masyarakat yang di sana sesuai data awal itu ada 15.000, ternyata faktanya tidak lebih dari 5.000. Karena mereka yang di dalam TNTN ini hanya pekerja kebun, hanya pesuruh, hanya penjaga kebun, tidak yang punya. Inilah mereka yang hidup, yang kurang lebih punya KTP double, KTP ganda. Kami tahu karena sudah kita periksa. Oke, next. Kami melaporkan tentang permasalahan terkini, seperti yang disampaikan oleh tadi Bapak Jampitsus. Terdapat, memang benar, ada sekolah dasar dan SMP. Sementara data ini baru 6 yang kita peroleh, dan juga sedang diinventarisir oleh kawan-kawan pemerintah daerah dan Satgas. Itu ada sekolah jarak jauh. Sekolah jarak jauh itu sekolah perwakilan yang bangunannya relatif lebih semi permanen. Jadi sekolah induknya SD-nya di kawasan HTI tadi, tapi dia karena bapaknya bekerja di situ, dia nitipkan sekolah dengan sekolah jarak jauh. Diperkirakan murid SD di sana kurang lebih 1.000 siswa yang ada di sana. Dan sampai sekarang kita mau data secara fix, by name, by address yang ada di sana. Kemudian yang kedua, seperti yang disampaikan tadi juga, terdapat sekitar 1.800 SHM atau sertifikat. Ini sedang diverifikasi, Pak Menteri terima kasih, sedang berjalan prosesnya. Sudah beberapa hari ini, sehingga lebih jelas bisa dipilih dan dipilah. Siapa yang asli, siapa yang tidak. Kemudian yang ketiga, di sini juga ada pemukiman ilegal. Rumah-rumah ini tidak semuanya terhuni. Rumah-rumah semi permanen. Namun ada juga yang permanen, tapi tidak banyak. Ini yang dihuni oleh pekerja-pekerja situ. Kenapa kita tahu? Karena anggota kita sampai detik ini tinggal di dalam situ. Ada 3 SSK. Jadi tidak semuanya. Tidak semuanya. Dan kami juga terus melaksanakan pendekatan. Kemudian untuk mekanisme penerimaan kawasan hutan, kami laporkan sampai saat ini kami mengedepankan ajas ultimum remedium, yaitu melalui pendekatan dialogis, humanis, dan persuasif. Hukum pidana itu adalah jalan terakhir yang kita tempuh, sementara kita melaksanakan pendekatan. Alhamdulillah sampai hari ini kita sudah melaksanakan reforestasi skala besar dan skala kecil. Skala besar kurang lebih 700 hektar, yang tadi disajikan videonya, dan skala kecil per hari ini masih ada, khususnya terhadap tanaman-tanaman yang baru ditanam, yang baru usia 1 tahun sampai dengan 5 tahun. Itu pelan-pelan sampai hari ini kita kerjakan dengan kawan-kawan Satgas yang ada di lapangan. Next. Untuk saran kami, khususnya untuk penyelesaian masalah pendidikan dasar menengah, kami mohon pada Bapak Menteri agar bisa mengutus Pak Dirjen untuk turun langsung supaya bisa menginventarisir secara benar dengan kebutuhan-kebutuhan yang ada. Karena kalau tidak, nanti mereka semua mendaftar lagi masuk situ dengan alasan menambah jumlah populasi. Kemudian pemerintah daerah juga sudah membentuk tim percepatan pemulihan pasca penguasaan. Kami juga mohon didukung dari kementerian lembaga untuk bisa mensupport pemerintah daerah sehingga bekerja secara terpadu didampingi oleh Satgas. Kemudian pada Bapak Menteri Atr BPN untuk SHM sedang diinventarisir benar sehingga semua masyarakat yang merasa punya SHM dia ada solusi dan ada pencerahan dan ada kejelasan bagaimana untuk kebijakan negara berikutnya. Kemudian untuk pendataan penduduk juga kami sarankan tim percepatan pemulihan pasca bencana yang dilakukan oleh pemerintah daerah provinsi maupun kabupaten
kami juga mohon kepada Bapak Menteri Kelembagaan yang terkait agar bisa disupport, karena betul-betul supaya bergerak secara maraton dan paralel. Dan yang paling terpenting adalah mohon untuk segera dibangun posko dan portal batas 13 titik tadi, sehingga supaya lebih jelas di mana batas hutan konservasi TNTN dan batas di luar hutan itu. Karena tidak semua masyarakat di sana tahu di mana batas-batasnya ini. Ini yang sering diboncengi, dibuat framing, dibuat narasi yang berbeda. Sehingga tidak semuanya seperti apa yang dilihat, itu yang dibayangkan. Kemudian untuk metode penyelesaian masalah hukum dalam TNTN, kami mohon kepada kawan-kawan yang ada di lapangan, Satgas PKH mengedepankan pendekatan dialogis, humanis dan persuasif. Kita mencoba menyelesaikan masalah ini bagaikan menarik benang di atas tepung, supaya lebih kondusif, pelan-pelan. Masalah ini memang tidak bisa langsung cepat, bagaikan gunung es batu yang sudah 21 tahun sejak tahun 2004. Jadi perlu treatment dan kerjasama. Perlu kerjasama dengan semua kelembagaan yang terkait. Dan kelompok kerja penegak hukum bekerja aktif terus untuk mendorong sehingga akan lebih banyak lagi yang akan bisa menyerahkan lahannya pemilik-pemilik itu. Karena para pemilik itu tinggalnya tidak di dalam TNTN maupun di kawasan. Ada yang tinggal di Provinsi Riau atau ada yang tinggal di luar provinsi termasuk di Jakarta. Jadi mereka yang di lapangan itu hanya pesuruh dan pekerja saja. Yang terakhir, kami besar harapan kami kepada Bapak-Bapak Menteri Kelembagaan yang terkait untuk lebih fokus membantu penyelesaian percepatan pasca penguasaan ini. Hutan konservasi TNTN ini adalah satu dari 507 hutan konservasi yang ada di Indonesia. Dan ini masalahnya yang cukup berat, virusnya yang cukup berat, karena 21 tahun bertambah terus. Jika ini bisa selesai dengan baik, insya Allah semuanya juga akan bisa diselesaikan. 507 hutan konservasi dari skala kecil membesar juga sama, sekarang kita sedang ngeplang, tinggal melakukan treatment berikutnya. Dan besar harapan kami, mudah-mudahan lembaga kementerian terkait bisa mensupport pemerintah daerah untuk bisa menyelesaikan dengan baik. Demikian yang bisa kami laporkan. Lestarikan alam, sip, Tisudil. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami ucapkan kepada dan Brigadir Jenderal TNI Dodi Triwinarto. Baiklah, selanjutnya kita akan persiapan penandatanganan berita acara penyerahan hasil penguasaan kembali Taman Nasional Tesonilo oleh negara melalui Satgas PKH, yang mana penandatanganan ini merupakan wujud nyata komitmen bersama untuk pemulihan lingkungan di dalam Taman Nasional Tesonilo. Untuk itu kami mengundang kepada Bapak Jaksa Agung Republik Indonesia selaku Wakil Ketua 1 Pengarah Satgas PKH, kepada Bapak Burhanuddin, berkenan kami persilahkan. Menteri Lingkungan Hidup Bapak Hanif Faisal Murafik, kami persilahkan Bapak, kami undang untuk mengambil tempat. Para saksi, Menteri ATR BPN Republik Indonesia Bapak Nusron Wahid, dan juga Gubernur Riau Bapak Haji Abdul Wahid, kami persilahkan selaku sebagai saksi. Baik. Dan untuk ikut menyaksikan kami undang Menteri Pertahanan Republik Indonesia, Panglima TNI beserta para menteri dan yang mewakili. Kami persilahkan untuk dapat mengambil tempat, dan juga Jampitsus selaku Ketua Pelaksana Satgas PKH. Kami persilahkan untuk menyaksikan penandatanganan berita acara penyerahan hasil penguasaan kembali Taman Nasional Tesonilo oleh negara melalui Satgas PKH. Untuk itu mohon izin kepada Bapak Jaksa Agung Republik Indonesia dan Bapak Menteri Lingkungan Hidup untuk dapat mengambil tempat, dan para saksi kami persilahkan.
Baik, ini adalah penandatanganan berita acara penyerahan hasil penguasaan kembali Taman Nasional Tesonilo oleh negara melalui Satgas PKH. Untuk itu, kepada Bapak Jaksa Agung Republik Indonesia dan Menteri Lingkungan Hidup kami persilahkan untuk menandatangani BAP penyerahan hasil penguasaan kembali Taman Nasional Tesonilo. Baik, dilanjutkan para saksi, Menteri APR BPN Republik Indonesia Bapak Nusron Wahid. Baik, dan Gubernur Riau Bapak Haji Abdul Wahid. Baik, telah ditandatangani BAP hasil penguasaan kembali Taman Nasional Tesonilo oleh negara melalui Satgas PKH. Baik, didokumentasikan untuk diabadikan. Ini adalah BAP hasil penguasaan kembali Taman Nasional Tesonilo oleh negara melalui Satgas PKH. Untuk tetap di tempat, karena selanjutnya kita akan penandatanganan berita acara penyerahan hasil penguasaan kembali kawasan hutan oleh negara melalui Satuan Tugas Penertiban Kawasan Hutan. Kami akan mengundang, mohon berkenan Direktur Utama PT Agrinas Palma Nusantara, Kepala Staf Umum TNI, dan Kepala Bareskrim Polri. Kami persilakan. Kepala Staf Umum TNI sebagai saksi, Kabar Eskrim sebagai saksi, kami persilakan. Kami persilakan kepada Jaksa Agung Republik Indonesia selaku Wakil Ketua 1 Tim Pengarah Satgas PKH dan Wakil Menteri BUMN. Kami persilakan untuk mengambil tempat ke depan. Penandatanganan. Kembali Bapak, izin. Siap. Wakil Menteri BUMN, kami persilakan. Ya, para saksi, silakan untuk menandatangani. Kabar Eskrim Polri, saksi kedua Kepala Staf Umum TNI. Para saksi tetap di tempat. Ya, boleh diabadikan, teman-teman media, silakan. Dokumentasinya diabadikan, karena kita masih akan ada sesi yang kedua untuk penandatanganan. Masih dengan saksi, Staf Umum TNI dan Kabar Eskrim, Bapak Jaksa Agung satu langkah ke belakang, Pak Wamen BUMN tetap di tempat. Kami mengundang Direktur Utama PT Agrinas Palma Nusantara. Kami persilakan Bapak. Ya, Staf Umum TNI tetap jadi saksi, Kabar Eskrim juga tetap menjadi saksi. Kami persilakan Pak Wamen BUMN dan Direktur Utama PT Agrinas Palma Nusantara disaksikan oleh tamu undangan lainnya. Kabar Eskrim Polri menandatangani sebagai saksi, dan selanjutnya Staf Umum TNI. Ya, boleh didokumentasikan teman-teman media. Jangan lupa senyum. Ya. Dari tepuk tangan yang sangat meriah. Mohon izin Bapak Ibu untuk tetap di tempat, karena kita masih ada proses selanjutnya, penyerahan. Betul sekali Mbak Ira. Baik, untuk itu kembali kami mengundang Bapak Jaksa Agung Republik Indonesia selaku Wakil Ketua 1 Pengarah Satgas PKH dan juga Bapak Menteri Lingkungan Hidup untuk dapat mengambil tempat. Kami persilahkan. Dan akan diserahkan penyerahan buku laporan penguasaan Taman Nasional Tesonilo
dari Bapak Jaksa Agung Republik Indonesia kepada Menteri Lingkungan Hidup. Mari kita berikan tepuk tangan. Izin Bapak Jaksa Agung untuk tetap di tempat. Pak Menteri mundur satu langkah. Penyerahan selanjutnya dokumen berita acara hasil penguasaan kembali beserta lampirannya. Bapak Jaksa Agung kami persilakan untuk mengambil tempat ke depan. Wamen BUMN kami persilakan dan juga Direktur PT Agrinas Palma Nusantara. Secara estafet diawali dengan Bapak Jaksa Agung menyerahkan kepada Wakil Menteri BUMN. Ini dokumen yang luar biasa. Wow, boleh kita beri tepuk tangan. Selanjutnya dari Pak Wamen kepada Direktur Utama PT Agrinas Palma Nusantara. Terima kasih, luar biasa. Selanjutnya kita akan foto bersama, foto terakhir. Mohon berkenan Komisaris Utama PT Agrinas Palma Nusantara. Sekjen Kemenhan kami persilakan. Ya. Kita foto terlebih dahulu, foto resmi. Ya. 1, 2, 3, senyum. Selanjutnya, salam semangat untuk kita semua. Salam Satgas PKH luar biasa. 3, 2, 1. Mau satu lagi, teman-teman? Boleh Pak untuk gaya bebas, gaya kita semua. Nah, boleh Pak, senyum yang paling lebar. Salam lestari, tuh luar biasa. Elva, salam lestari untuk kita semua. Kami persilakan untuk kembali ke tempat duduk. Karena kita masih ada satu sesi acara lagi. Ya, luar biasa. Luar biasa, wujud nyata, wujud keras dari Satgas PKH. Betul sekali. Telah kita saksikan tadi adalah penandatanganan BAP, pengembalian kawasan hutan dan juga Taman Nasional Trisanila. Baik, selanjutnya kami undang dan kami persilahkan sambutan Menteri Pertahanan Republik Indonesia. Mohon berkenan kepada Bapak Syafri Samsudin, kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang saya hormati para Menteri Kabinet Merah Putih yang hadir sebagai pengarah dan para wakil menteri yang hadir, Jaksa Agung selaku Ketua 1 Pengarah Satgas PKH, Panglima TNI selaku Wakil Ketua 2 Pengarah Satgas PKH, Kapolri yang diwakili oleh Kabar Eskrim selaku Wakil Ketua 3 Pengarah Satgas PKH, Jampitsus selaku Ketua Pelaksana Satgas PKH, Kasum TNI selaku Wakil Ketua 1 Pelaksana Satgas PKH, Kabar Eskrim sendiri, ya 2 in 1 hari ini. Selaku Wakil Ketua 2 Pelaksana Satgas PKH, Bapak Gubernur Riau yang saya hormati, para pejabat utama kementerian dan lembaga yang terkait, yang juga sekaligus sebagai anggota pelaksana Satgas PKH, Komisaris dan Direktur Utama PT Agrinas Palma, serta hadirin yang berbahagia. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan Yang Maha Esa. Pada hari ini kita menerima limpahan rahmat, taufik dan hidayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk bisa hadir di dalam acara penyerahan hasil penguasaan kembali Satuan Tugas Penertiban Kawasan Hutan yang digelar pada hari ini, yang kita semua dalam keadaan sehat walafiat.
setiap kali kita diundang Kejaksaan Agung, Pak Jaksa Agung, di dalam kaitan PKH ini, suasana kebatinan berbeda, Pak JA. Biasanya orang kalau diundang Kejaksaan Agung, suasana kebatinan tidak aman. Tetapi pada hari ini, seperti yang terlihat suasana sumringah dari para hadirin sekalian, suasana kita diundang oleh Pak Jaksa Agung dalam keadaan aman. Kenapa aman? Karena hasil kerja Satgas PKH ini sangat mempunyai arti kepada negara dan bangsa. Jadi mungkin masih ada satu bagian lagi Bapak harus mengundang kita lagi agar supaya memenuhi target yang diinginkan oleh Bapak Presiden. Bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian, pada kesempatan yang berbahagia ini, saya selaku Ketua Pengarah dari Satgas Penertiban Kawasan Hutan ingin menyampaikan beberapa hal yang perlu kita ketahui semua, dan tadi kita sudah dengarkan laporan Jampitsus dan Satgas Garuda tentang upaya kita untuk melestarikan Taman Nasional Tesonilo. Bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian, dalam rangka kita menjalankan amanat Peraturan Presiden nomor 5 tahun 2025 tentang Satgas Penertiban Kawasan Hutan, maka saya perlu sampaikan di sini bahwa keberadaan Satgas PKH ini merupakan langkah strategis dan merupakan satu terobosan yang ditujukan untuk multidifensi bagi keberpihakan kita kepada rakyat dan juga untuk menyelamatkan kepentingan nasional dalam rangka memelihara fungsi kawasan hutan di Indonesia. Sejak bulan Februari tahun 2025, tepatnya tanggal 4 Februari, sampai dengan pertengahan tahun ini, Satgas PKH telah melakukan penguasaan kembali terhadap lebih dari 2 juta hektar lahan, target yang saat ini sedang dilakukan seperti yang kita lihat di dalam laporan Jampitsus maupun juga laporan dari dan Satgas Garuda. Ini adalah satu hasil yang maksimal yang dicapai oleh Kabinet Merah Putih yang sudah kita tunggu-tunggu sejak bertahun-tahun lamanya, yang sampai saat ini baru kita capai hasil yang kita harapkan. Hal ini kita patut syukuri karena ini adalah usaha bersama dari semua pihak yang terkait di dalam Satgas PKH ini. Tetapi saya ingin mengatakan bahwa target kita adalah 3 juta hektar yang harus kita capai pada bulan Agustus tahun 2025. Jadi masih kita berusaha kerja keras dan kerjasama dari semua pihak secara lintas sektoral maupun juga aparat yang di bidang vertikal dan juga yang di bidang horizontal. 3 juta hektar target yang kita ingin capai ini terdiri dari lahan sawit, kawasan taman nasional, dan juga hutan tanaman industri atau HTI, dan juga kewajiban plasma yang saya diingatkan oleh Bapak Menteri ATR tadi. Perlu kita ketahui bahwa lahan-lahan yang kita kuasai ini sebelumnya dikuasai secara ilegal.
di dalam kawasan ini, dan ini kita tertibkan tadi sudah disampaikan oleh Jampitsus dan juga Satgas Garuda, dan kita lakukan secara dialogis dan kita melakukan pendekatan humanis. Walaupun demikian, tindakan terukur dalam rangka penertiban ini tetap kita siapkan, tapi ini adalah langkah terakhir bagi kita apabila kita perlu melakukan penegakan hukum. Selanjutnya, Bapak-bapak dan Ibu-ibu sekalian, lahan yang sudah dikuasai oleh Satgas PKH ini akan diserahkan seperti yang kita lihat tadi kepada kementerian terkait, yang selanjutnya dilakukan penilaian bagi yang mempunyai nilai ekonomis akan diserahkan kepada Kementerian Keuangan dan selanjutnya diserahkan kepada Kementerian BUMN untuk dikelola oleh PT Agrinas Nusantara, Agrinas Palma Nusantara yang akan melaksanakan pengelolaan ini. Ini adalah satu fakta sejarah bahwa sepengetahuan saya belum pernah ada perusahaan BUMN yang mengelola sawit sejumlah 833 hektar besarnya. Ya. Ini adalah satu tantangan, tapi juga ini adalah merupakan harapan kita bahwa kita akan mengelola sawit ini untuk kepentingan nasional dan kita akan dedikasikan untuk keberpihakan kita kepada kesejahteraan rakyat. Komitmen pemerintah dalam melindungi konservasi alam dan hayati melalui Satgas PKH ini telah menertibkan kawasan konservasi strategis termasuk Taman Nasional Tesonelo. Saya kira saat ini Indonesia akan bisa menjawab kepada dunia bahwa kita melakukan upaya reforestasi yang merupakan harapan dunia bahwa kita memperhatikan lingkungan hidup yang ada di wilayah kita. Kita masih mempunyai sekian banyak taman nasional yang harus kita jaga lingkungannya, jaga kelestariannya, tetapi pula ini merupakan upaya keras karena masih ada oknum-oknum yang tidak memenuhi peraturan dan ketentuan yang berlaku di Republik ini. Oleh karena itu, upaya yang dilakukan oleh PKH ini akan terus berlangsung dan dilakukan secara bersama-sama dengan pemerintah daerah dan juga instansi vertikal yang ada di kawasan tempat kita akan bekerja ini. Perlu diketahui bahwa sejak tahun 2004 sudah 21 tahun sudah terjadi perambahan masif dan aktivitas ilegal di Taman Nasional, dan saya kira kita semua tahu bahwa memang ada ketentuan yang melarang untuk melakukan suatu kebun yang berimplikasi ekonomi di dalam Taman Nasional ataupun di daerah hutan lindung, dan ini merupakan satu aktivitas yang ilegal yang kita perlu untuk menertibkannya. Penertiban ini ditandai dengan komitmen pemerintah dan juga keberpihakan kita kepada rakyat untuk menjaga kawasan hutan lindung dan meningkatkan kehidupan keanekaragaman hayati. Selain aspek ekologis yang kita lihat tadi, bagaimana binatang-binatang yang harus kita lindungi itu terpaksa harus hijrah, pindah dari satu tempat ke tempat lain yang belum tentu dia bisa mengalami kehidupan yang sama. Oleh karena itu, eksistensi Satgas PKH akan memberi dampak positif
dan berkontribusi secara signifikan terhadap peningkatan juga terhadap pendapatan negara. Jadi di samping masalah ekologis juga kita ingin untuk meningkatkan pendapatan negara yang dilakukan oleh Satgas PKH. Kewajiban perpajakan dari para wajib pajak yang terlibat dalam penguasaan kawasan hutan ini sudah kita dapatkan, dan walaupun mempunyai nilai yang belum signifikan, tetapi kita sudah menerima pajak sebesar 605 miliar rupiah dengan rincian dari Satgas PKH 165 miliar dari PBB dan 448 miliar dari non-PBB. Hal ini mencerminkan bahwa satuan tugas juga telah menimbulkan kesadaran kepada para wajib pajak untuk memenuhi kewajibannya membayar pajak. Hasil yang dicapai oleh Satgas penertiban kawasan hutan ini sejak bulan Februari sampai bulan Juni ini sudah mencapai 2 juta yang akan kita targetkan menjadi 3 juta pada bulan Agustus. Ini adalah suatu wujud dari bagian pengabdian kita kepada negara dan bangsa untuk pemulihan aset negara dalam bentuk fisik dan sebagai wujud keberpihakan kita kepada rakyat untuk mendukung program pemerintah dalam melaksanakan strategi transformasi yang sama-sama kita akan jalani bersama. Oleh karena itu, satuan tugas PKH yang saat ini sedang berjalan dan masih akan menjalani tugasnya memerlukan dukungan penuh dari seluruh kementerian dan lembaga serta instansi pemerintah lainnya sebagaimana yang diatur oleh pasal 5 Perpres nomor 5 tahun 2025. Intinya kita memerlukan sinergi, soliditas, lintak sektoral yang merupakan kunci daripada kesuksesan proses penertiban yang kita jalankan secara efektif, terukur, dan berkelanjutan. Saya ingin mengucapkan terima kasih kepada seluruh jajaran Satgas PKH, seluruh pengarah, dan seluruh aparat yang ada di pemerintahan daerah yang ikut serta berpartisipasi di dalam mensukseskan amanat Perpres nomor 5 tahun 2025 ini. Kita masih mempunyai pekerjaan rumah yang cukup panjang karena amanat Perpres nomor 5 tahun 2025 tidak hanya meliputi kawasan sawit, lahan hutan, tapi juga akan masuk kepada hal-hal yang berkaitan dengan pertambangan. Dan ini tentunya kita akan bekerja keras lagi dan kita akan menerima pengarahan dari Bapak Presiden untuk memulai tugas yang akan datang. Sekali lagi saya mengucapkan terima kasih atas keberhasilan dari saudara-saudara, dan saya tahu Panglima TNI telah mengeluarkan surat keputusan untuk mengangkat kenaikan pangkat Brigadir Jenderal Dodi menjadi Mayor Jenderal. Jadi Jenderal Dodi memang tidak mudah jadi bintang 2. Ya. Harus belasak belusuk, harus jalan di lumpur, jangan sampai mencapai bintang 2 hanya jalan di karpet. Ya. Demikianlah yang ingin saya sampaikan beberapa hal ini. Saya kembali ingin mendorong kehadiran dan partisipasi semua pihak di dalam mensukseskan amanat Perpres nomor 5
tahun 2025 ini agar supaya kepentingan nasional kita dalam mencapai strategi transformasi bisa berjalan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam. Om Santi, Santi, Santi Om. Namo Buddhaya. Salam kebajikan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami ucapkan kepada Menteri Pertahanan Republik Indonesia Bapak Safri Samsudin atas sambutan yang disampaikan.